الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, wal ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla bi khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba ilmika nushur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bi khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bi khairi a'malana. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal mursalin wa sahabati tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din, thumma ila jamil amil amil al-mashayikh fi ad-din wa ila jamil awliya wa shahid wa salihin wa nakhusu sultan al-awliya Shaykh Abdul Qadir al-Jilani wa ila sultan al-ulama Shaykh Zaid bin Abdul Salam wal hujjat al-Islam al-Imam al-Ghazali wa ashab al-mawali wa ashab al-ratib وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع المشايخ من سنة سيرة ترى لنا شابا لأن الله يولي درجاتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعهم الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برنا ما كانوا نخصوص آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا نخص من يتمال بسببهم ولأجل من عبدك الفقير إلى المرحومين والمرحومات من هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. ثم الفاتحة نسأل الله سجل فيقنا ووالدينا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وأحبابنا المحبوبين
وإلى جميع أمامنا وأماتنا أخواننا خالاتنا وإخواننا وأخواتنا أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ولمن أوصانا بالدعاء بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والخير واجعلنا من أهل الخير واسلم مرادنا بالخير جالب الخير ودافع الشر ثم إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا رب العالمين. حضرات الأساتذة الحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات, segenap para bapak dan ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurun ala Nurin, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian hadis melalui kitab Riyadhus Shalihin nomor 54. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Khuraim ibni Fatikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutiba lahu 700 di'fin. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini tentang infak. Saya kira hadis nomor 5-nya masih tentang infak. Soalnya kelihatan fi sabilillahnya doang. Ada min abdin yasumu, tentang puasa beda. 55 itu sama dengan 56 tentang puasa. Kemudian kalau 57-nya nanti kita lihat lagi lah. Wa an Abi Yahya Khuraim ibni Fatik, dari Abi Yahya Khuraim ibni Fatik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang anfaqo yang menginfakkan nafaqatan sebuah nafaqah fi sabilillahi di jalan Allah, kutiba dicatat lahu baginya 700 di'fin, ya 700 kali lipat. Amin ya rabbal. Rawahu Turmudi. Hadis ini riwayat Imam Turmudi. Beliau mengatakan waqala haditsun hasan.
Hadis ini predikatnya hasan, baik sekali ya. Bapak Ibu jamaah yang mulia, saya kira bicara infak ini kita sudah ya nggak boleh merasa kenyang juga dengan ilmu ya. Namun artinya infak ini termasuk materi dakwah, materi ngaji ya, yang nggak boleh berhenti. Karena memang kita juga nggak boleh berhenti dari yang namanya ASI ya. Kalau bayi itu terbatas sampai usia berapa, itu kalau ASI beneran. Ini ASI bohongan, itu nggak cuman bayi, sampai orang tua masih butuh ASI ya. Apa itu ASI? Al-Quran, sholat dan infak ya. Innalladzina yatluna kitaballah ya, dalam surah apa itu? Fatir kalau tidak salah. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang senantiasa membaca kitab Allah, berarti Al-Quran. Wa qamus sholata, dan menegakkan sholat. Wa anfaqu, dan infak ya, mereka menginfakkan ya, mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan ya, baik secara rahasia maupun secara nampak. Jadi infak itu nanti dalam pembahasan berikutnya boleh ada yang rahasia, ada yang nampak, itu boleh. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang yang menjaga 3 amaliyah ini ya, kita singkat tadi dengan ASI, maksudnya biar gampang diingat aja gitu, senantiasa baca Quran, sholat dan infak, mereka itulah yang mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan dengan Allah tidak akan merugi. Kenapa saya menyinggung ayat ini ya, kaitannya dengan infak? Karena kita akan berada, bukan akan, sedang berada di musim-musim haji yang doanya itu juga ada kata-kata lan tabur. Allahumma jal hajjana hajjan mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji kami yang mabrur ya, sa'i kami yang masykur, dosa kami yang maghfur, diampuni, dan perniagaan kami yang tidak merugi gitu. Jadi artinya Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita dengan Allah itu dibahasakan, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan tijaratan, hubungan perniagaan gitu. Nah, perniagaan yang ada pada Allah namanya komoditi ya. Perniagaan yang ada pada Allah itu pertama dasarnya adalah iman kepada Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Jadi kalau kita mau dihindarkan dari azab yang pedih, perniagaan kita dengan Allah adalah tu'minuna billah, adalah beriman kepada Allah. Ini dasarnya. Kemudian itu pada surah yang lain, pada surah yang berikutnya yang tadi kita baca adalah perniagaan yang tidak merugi tadi ya, yang dibentengi, didasari oleh iman, kemudian diamalkan dalam bentuk Al-Quran ya, diamalkan, dibaca dan diamalkan, sholat ya, ditegakkan, dan infak dikeluarkan gitu. Apalagi kemudian kita kemarin dapat oleh 3 surah yang berurutan ya, kaitannya dengan pandemi. Sudah, pertama poinnya adalah serahkan segala musibah di dunia kepada Allah dalam surah Al-Fil gitu. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha tahu apa yang rahasia maupun yang nampak dari kita. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Masuk ke dalam surah Quraisy ya, kita butuh pergerakan perekonomian ya, yang penting modalnya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang penting kalau sudah normal keadaannya, jangan lagi kita masuk dalam kategori pendusta agama. Surah Al-Ma'un, siapa pendusta agama? Alladzi kadziba biddin, ara'aita alladzi kadziba biddin fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang enggak peduli sama yatim dan orang miskin, artinya sosialnya enggak bagus dan ritualnya juga enggak cakap
fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Ya, orang yang mendustakan agama, enggak peduli sosial, enggak cakap ritual hubungannya kepada Allah. Ya. Nah, kenapa kita enggak boleh menjadi pendusta agama, Bapak Ibu? Karena di masa new normal ini, baru saja new normal sudah kelihatan nikmat yang luar biasa. Ya, terasa perbedaannya, ya kan? Kalau saya membahasakan kemarin 3 bulan, kita ini persis kayak sebuah negara yang diembargo, persis kayak sebuah negara yang dihisor dalam bahasa Arabnya, diblokade, ya, dengan lockdownnya, dengan PSBB-nya, dengan karantinanya, karantina rumah, karantina kampung, karantina lokal, karantina wilayah, ya kan? Udah kayak embargo kita itu, ya. Maka kemudian diberlakukan new normal, ya. Itu kemudian berasa benar tuh, ya, nikmat menghirup udara segar gitu. Walaupun kita masih harus pakai masker, ya, ini bagian daripada ikhtiar kita, tetapi setidaknya ekonomi kita mulai bergerak. Pengajian-pengajian di mana sudah mulai digelar kan gitu. Nah, kenapa kita mesti ingat kenikmatan-kenikmatan itu? Masuk ke surah yang keempat. Ya, surah keempat apa? Al-Kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Kenapa kita nggak boleh balik lagi jadi pendusta agama? Karena kami telah berikan engkau kenikmatan yang amat sangat banyak. Maka tugasnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Teruslah, ya, menyembah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkorbanlah. Ya. Akhirnya sampailah kita pada hari-hari di mana kita akan menyambut hari raya kurban, Yaumun Nahri, hari raya kurban. Amin ya rabbal alamin. Jadi di antara bentuk penyembahan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, sholat makin meningkat kualitasnya dan kuantitasnya. Kemudian sebagai bentuk pengorbanan kita, ya, terhadap agama Allah ini, apa itu? Kita berkorban. Nah, yang belum mampu berkorban dengan mengalirkan darah berupa sesembelihan, setidaknya kita sudah mau berinfak, gitu, ya. Karena memang ada kemiripan, ya, tujuan syariatnya adalah meningkatkan kepedulian sosial, ya, dengan berkorban maupun berinfak. Jadi balik lagi kita dengan infak. Infak itu asal kata dari nafako, ya. Nafako itu berarti terowongan, ya. Dikatakan terowongan karena ada 2 wajah, ada 2 wajah, 2 lubang, nembus dia, namanya nafako, terowongan. Kalau satu saja di sini tertutup, namanya bisa goa. Kalau ke bawah lubang, gitu, ya. Kalau ke bawah namanya lubang, kalau menjurus lurus begitu namanya goa, ya. Ghorin, hiro, gua hiro, ya. Kalau ke bawah hufroh, lubang, gitu. Nah, kalau ke bawah kemudian terus ke sana ada tembusannya, bisa jadi itu namanya terowongan, ada 2 wajah. Dari kata-kata nafako keluar istilah munafik, orang munafik, orang yang punya dua wajah atau 2 karakter. Dari kata-kata nafako kemudian kemasukan hamzah menjadi anfaqo yunfiqu, maknanya menginfakkan, ya, mengeluarkan itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan akar bahasa yang nafaqo tadi? Maksudnya dengan anfaqo, dengan infak, kita diingetin bahwa kita ini udah punya lubang pemasukan, gitu. Bahwa kita ini sudah punya lubang pemasukan. Harus yakin Bapak Ibu, ya. Apa itu ayatnya? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, gitu kan? Jadi kita jangan ngomongin kita ini makhluk bernama manusia, dabbah, hewan melata aja dijamin rizkinya, ya, dijamin rizkinya, ya kan? Ya Allah, ayam, ya kan? Yakin udah, burung, udah macem-macem, ya, kambing, macam-macam dah, semua sudah terjamin rezekinya. Apalagi kita manusia, gitu. Jadi kita harus yakin kita sudah ada lubang pemasukan.
Nah, tugas kita sekarang adalah membuat lubang pengeluaran, ya. Sehingga itulah yang dinamakan dengan infak. Bapak Ibu, kalau zakat sifatnya tahunan, iya kan? Haul artinya tahunan. Kalau infak dia nggak mesti tahunan, ya. Bahasa Qurannya itu apa namanya? Yauma kulli hasadih, ya. Setiap panen, setiap dapat gitu langsung keluarin, itu namanya infak. Yang dapatnya harian langsung keluarin, yang dapatnya mingguan langsung keluarin, yang dapatnya bulanan langsung keluarin. Itu namanya infak. Yang nggak jelas waktunya, pokoknya selalu dapat gitu kan? Bukan selalu, artinya kapan waktu dapat, ya, gitu. Masih gelap, ya, masih gelap, ya, pagi-pagi udah dapat. Malam udah gelap lagi masih dapat. Itu rezekinya Ustadz, ya. Masih gelap, udah gelap juga masih dapat gitu, ya. Cuman rezekinya Ustadz ini gelap-gelap, satu doang yang nyaingin, Jablay, ya. Jablay juga gelap-gelap juga rezekinya. Maaf, bukan rezekinya, pemasukannya, ya. Coba orang kantor kan nggak ada yang gelap-gelap udah dapat, ya. Pokoknya yang namanya infak setiap dapat keluarin, gitu, ya. Nah, kalau kemudian yang ketiga, kalau kita kan ada zis, zakat, infak, sedekah, sod itu ya, sodakoh. Nah, kalau sodakoh itu artinya adalah sodakoh membenarkan, ya. Jadi kita membenarkan rizki kita ini semuanya dari Allah. Maka kemudian walaupun udah kita keluarin yang sifatnya tahunan, udah kita keluarin tiap kali kita panen, ya udah kita keluarin, kemudian kita masih ngeluarin lagi ketika ada pengemis misalkan. Jadi pengemis kita kasih itu bukan dari harta yang kita peroleh tadi, tidak. Yang kita peroleh udah dikeluarin, namanya infak gitu. Tapi kemudian ada lagi permintaan gitu, seperti pengemis kita keluarin lagi, ya, berarti itu namanya sedekah gitu kan. Nah, jadi sedekah itu berarti meyakini betul, ya, dan membenarkan bahwa semua yang ada pada tangan kita ini semuanya berasal dari Allah. Maka kemudian kita keluarin di jalan Allah gitu. Hanya kalau sedekah atau sedekah tidak khusus berkaitan dengan harta gitu. Tapi dia lebih luas lagi. Apapun yang ada pada diri kita bisa bernilai sedekah, ya. Kalau Z dan I, ya, zakat dan infak itu kaitannya dengan harta. Tapi kalau S, ya, atau sedekah ini khusus, bukan khusus, lebih umum, ya. Bisa dengan harta, bisa juga dengan selain harta. Sehingga kemudian muncul hadis tabassumuka ala wajhi akhika sedekatun. Senyummu, ya, di hadapan wajah saudaramu itu juga bernilai sedekah gitu. Jadi nggak mungkin orang itu nggak bisa sedekah, ya. Pasti dia bisa sedekah gitu, ya. Sempit-sempitnya harta, ya, sesusah-susahnya orang, dia pasti bisa bersedekah, ya, paling tidak dengan senyum gitu. Tapi jangan ditukar. Orang kaya nggak ngeluarin hartanya, tapi senyum aja sama orang, ya. Ini bahasa saya ini dari dulu begitu kan. Jadi kita beramal sesuai dengan porsinya masing-masing, begitu, ya. Orang kaya tidak akan mencapai derajat yang sesungguhnya yang dicintai oleh Allah kecuali dia beramal dengan hartanya, gitu. Jadi kalau ada orang kaya rajin tahajud, bagus, rajin puasa, cakep gitu. Tapi hartanya dikepelin aja, maka dia belum mencapai derajat yang sesungguhnya gitu. Jadi amaliyah orang kaya yang sebenarnya adalah ya dengan hartanya, bahwa dia sudah keluarkan hartanya, dia masih tahajud juga, dia masih puasa juga. Ini orang kaya yang luar biasa gitu, ya. Orang miskin, ya, emang nggak ada lagi kerjaannya, amalannya kecuali tahajud, ya kan, sholat duha, puasa gitu kan.
Tapi kalau kemudian dia berani mengeluarkan apa yang dia punya daripada hartanya, ya Allah, itu mencapai derajat yang luar biasa juga. Di mana tuh kemarin beritanya ya? Di daerah mana, negara mana gitu, ya. Ada sebuah acara penggalangan dana begitu. Ada acara penggalangan dana atas musibah yang diderita oleh seorang warga yang harus dioperasi. Saya lupa nih di negara mana gini gitu kan. Tapi pakai mata uang asing gitu kan. Akhirnya di acara tersebut di televisi disiarkan si A sekian dolar, ini gede-gede dah, ya sumbangannya gede-gede gitu, ya ratusan, puluhan gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyumbang dana cuman $2 gitu, ya. Akhirnya orang banyak awal-awal banyak mencibir gitu kan. Yang lain pada ratusan dolar, dia cuma $2 gitu. Akhirnya karena ini aneh, kemudian diundanglah dia ini gitu. Ya, diundang apa ditanya gitu. Kenapa Anda kalau nyumbangnya cuma $2 gitu? Ya, yang lainnya pada ratusan dolar gitu. Ya. Lah, saya nyumbang segini, emang ini yang saya punya gitu. Saya punya $4. Ya. Saya punya $4, kemudian $2-nya saya pakai buat kebutuhan saya. Tapi karena saya juga ingin berbagi kepada saudara saya yang sedang menderita tadi, maka saya beranikan diri untuk saya bagi 2, separuh buat kebutuhan saya, separuh buat bantu dia gitu. Nah, akhirnya kemudian setelah mendengarkan pengakuan seperti itu, ini para penyumbang yang lain yang menyusul banyak nyumbang besar gitu, tapi kemudian diberitahu separuh buat yang menderita sakit, separuh buat yang nyumbang $2 tadi, begitu. Ya. Setiap ada yang nyumbang, separuh buat yang sakit, separuh buat yang nyumbang $2. Ya Allah, itu kan namanya orang bersedekah dibayar tunai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin kita, ya, harus yakin gitu. Bapak Ibu silakan dibaca diri Bapak Ibu, pengalaman spiritual Bapak Ibu terkait dengan sedekah gitu ya. Nah, kalau dulu ada salah seorang ustadz di permukaan nasional ini, ya dengan gerakan sedekahnya gitu kan. Nah, itu ya bagian daripada misi dakwahnya begitu. Ya, nah, silakan, yang penting kita coba baca diri kita. Kita pernah nggak mengalami pengalaman spiritual berkaitan dengan sedekah gitu ya? Nah, itu pasti harus diingat-ingat gitu, harus diingat-ingat. Pasti setiap orang pernah mengalami keagungan dan keajaiban ya daripada berkahnya bersedekah gitu. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, jadi saya kira bicara infak ini semakin relevan ya, karena kita sudah berada di 10 hari pertama, bukan 10 hari pertama, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, kita segera menyongsong hadirnya hari raya Idul Kurban ya, yang memang kita ini harus terus meningkatkan pengorbanan kita demi agama Allah ya di tengah wabah pandemi ini. Mudah-mudahan ada keajaiban-keajaiban yang lain yang dapat kita peroleh dari janji-janji Allah yang Allah nggak pernah ingkar terhadap janjinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-55 ya, tadi sudah kita baca, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yasumu yauman." Tidak ada seorang hamba Allah yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Jadi puasanya benar-benar ya, illa kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum. Allah jauhkan dia dengan puasa yang 1 harinya tadi itu, wajhahu, Allah jauhkan wajahnya, anin nar, dari siksa api neraka, sab'ina kharifan, 70 apa di situ 70 70 tahun ya, 70 masa ya, cuman puasa 1 hari. Ya Allah. Nah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu barangkali yang sering kali puasa, silakan puasa, tapi jangan lupa niatnya betul-betul ya, karena di jalan Allah gitu ya. Jangan sampai puasanya hanya untuk urusan dunia. Rajin puasa iya biar kurusan biar langsingan gitu kan, jangan sampai.
Yang bapak-bapaknya, yang remajanya rajin puasa, iya biar ono kepincut sama saya. Jangan, ya. Puasanya betul-betul niatnya karena Allah fi sabilillah itu bahasanya, ya. Maka mudah-mudahan, ya, kata baginda Rasul ini jaminannya, ya, kita mendapatkan pahala, ya, dan juga dijauhkan dari siksa neraka 70 tahun, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz dibantu 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ummamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari handaqan ama bainas samai wal ardi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari hanya semata-mata karena Allah, maka Allah menjadikan antara dirinya dengan parit neraka sejauh langit dan bumi. Riwayat At-Tirmidzi. Bisa dilanjut 57-nya langsung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaqzu wa lam yuhaddis nafsahu bil qajwi mata ala syu'batin min nifaqin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sampai hati tidak pernah berjuang dan tidak bergerak dalam hatinya untuk berjuang, maka ia mati adalah satu dari cabang nifak. Riwayat Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih seputar ganjaran-ganjaran pahala, ya. Tadi di atas pertama kali adalah ganjaran daripada infak, kemudian 2 hadis, ya, 56 ini adalah ganjaran pahala untuk orang yang berpuasa, ya, sama-sama dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat lama sekali, ya. Kemudian yang ke-57-nya ini balik lagi kepada hadis-hadis sebelumnya, ya. Balik kepada pembahasan-pembahasan sebelum, dan sesuai dengan judulnya adalah berkaitan dengan jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati, ya, di medan tempur, ya, di jalan Allah. Medan tempur itu yang dulu kita bahas bisa bermakna medan perang, bisa juga namanya medan jihad kita. Seperti Bapak Ibu semua, kita keluar dari rumah menuju majlisil ilm, juga menuju rumahnya Allah. Kita semua ini sedang fi sabilillah. Kita semua sedang berada di jalan Allah. Kita semua ini adalah mujahidin dan mujahidat. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian kita betul-betul niatnya karena Allah, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur bangga-banggaan, pamer-pameran. Insya Allah kita akan dijauhkan daripada ciri-ciri kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Sama juga dengan yang 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini hadisnya, tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain ada juga disebutkan habasahumul udhru, ya,
Ada juga riwayat lain mengatakan illa syarakukum. Kalau tadi di atas illa kanu ma'akum, ya. Riwayat lain illa syarakukum, kecuali mereka juga sama bersama kalian, berpartisipasi gitu. Fil ajri, bahkan mereka dianggap sama dengan kalian fil ajri, di dalam pahala. Emang apa ini hadis nomor 58? Dari Jabir, beliau berkata, adalah dulu kami para sahabat Nabi pernah bersama Nabi dalam sebuah perang, dalam suatu perang, ya. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya di sana di Madinah, di kota, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang mereka nggak bisa berjalan, mereka terputus oleh bebukitan, mereka terputus oleh geografis, ya. Tetapi ketahuilah, kanu ma'akum, mereka sama dengan kalian, gitu katanya, ya. Habasahumul maradu, karena mereka terhalang oleh sakit, terhalang oleh uzur, terhalang oleh geografis tadi begitu, ya. Maka dikatakan oleh Nabi, illa syarakukum fil ajri, ketahuilah atau kecuali mereka itu sama dengan kalian dalam hal pahala, gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, hadis nomor 58 ini sesungguhnya lebih berbicara tentang niat. Jadi siapapun kita yang ada niat, maaf, kayak semalam saya pengen betul ke Klender, ya, dari habis asar lah mungkin, atau jam 5 lah, supaya nyampe maghrib di daerah Klender. Ngapain? Saya bukan udah ada niat, pengen bener, emang pengen bener biar ketemu dengan guru-guru kita juga di sana di Klender, ya, pengen nyolatin, ya, Kiai Haji Munzir Tamam, ya, Kiai Haji Munzir Tamam, beliau mantan ketua MUI DKI, ya, yang wafat kemarin jam-jam segini, jam-jam 10.40, ya. Kemudian disolatinya kemarin maghrib gitu. Beliau juga alumni Irak sama dengan saya, ya. Hanya beliau jauh tahun-tahun 70-an, sezaman dengan Gus Dur, ya. Nah, beliau kemarin wafat di daerah Klender rumahnya. Ala hadhihi niyyah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis nomor 58 ini tentang jihad, tapi lebih kepada niat gitu, ya. Jadi misalkan apa? Palestina, ya kan, rame orang bicara pada pengen jihad ke Palestina gitu kan. Ya sebenarnya nggak mesti, ya. Yang penting bantuannya aja. Nggak mesti tiap orang berangkat ke sana, ya. Yang berangkat ke sana yang bawa bantuan boleh gitu. Tapi kalau berangkat ke sana nggak bawa bantuan, cuman ingin ikut berjihad dengan bersama orang Palestina, ya nggak juga gitu. Yang ada nyampe sana malah nyusahin orang Palestina gitu. Kalau dia nggak bawa bantuan, ya pertama dia belum tentu cocok dengan cuaca gitu kan. Dia belum tentu bisa beradaptasi dan seterusnya. Dan lagian tadi tuh, ya, sesuai dengan hadis ini kita terhalang oleh bebukitan, lautan, ya kan, bahkan samudra udah. Jadi kita terhalang. Nah, kira-kira begitulah. Insya Allah kita yang peduli dengan nasib negara Palestina, ya, mudah-mudahan kita sama, ya, dengan niatan dan doa kita. Mudah-mudahan kita sama bersama rakyat Palestina, ya, untuk mempertahankan tanah airnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niatnya kuat gitu. Ya, kalaupun harus ke sana juga itu tadi, ya setidaknya mereka yang membawa bantuan gitu. Ayo mana lagi, ya Bapak Ibu kalau tahu ada majelis-majelis di mana gitu, udah coba biasakan, ada keinginan gitu, pengen bener gitu, ya. Itu Allah Maha tahu dah gitu, ya. Kita nggak bisa mempolitisasi Allah, nggak bisa, ya. Allah yang Maha tahu gitu. Kita ini pengen betul, tapi karena terhalang oleh jarak yang demikian jauh, insya Allah, ya, sama dengan mereka yang hadir, sama-sama mendapatkan pahala. Ini juga nih,
ya. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang hari ini nggak hadir gitu, tapi karena mereka ada halangan, ada uzur, apakah kurang sehat, apakah kemudian juga ada uzur-uzur syar'i yang lain, tapi pikiran dan hati pengen hadir kemari, ya. Berdasarkan keterangan baginda Rasul, illa syarakukum fil ajri, mereka sama, ya, sama dengan kita mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ada mau baca 59? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil magnim warrajulu yuqatilu liyuzkara warrajulu yuqatilu liyura makanuhu wa fi riwayati yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayati yuqatilu godoban wa paman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqul alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena mengharapkan barang rampasan, ada seseorang yang berperang karena agar dikenal, dan ada seorang yang berperang karena menginginkan kedudukan. Dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang berperang agar dianggap pemberani, dan ada seseorang berperang karena mempertahankan keluarganya. Dan dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang berperang karena marah. Maka siapakah yang termasuk berjuang pada jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan niat agar kalimah Allah itu luhur, maka itulah yang disebut berjuang pada jalan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sama dengan 58 ini berarti, ya, hadis tentang jihad, tetapi lebih disoroti tentang niatnya, ya. Macam-macam tuh tadi disebutin, ya kan? Ada yang ikut serta dalam perang pengen dapat harta rampasan, ya. Ada yang pengen terkenal, ya, dan seterusnya, pengen juga membela keluarganya, ya, biar dianggap pemberani. Dan jangan lupa ada juga yang karena emosional, marah yang berlebihan, ini nggak boleh, ya. Jangan sampai salah niat gitu. Bagaimana dulu kasusnya siapa yang terkenal? Imam Ali kalau nggak salah, ya, yang sudah Imam Ali apa baginda Rasul, ya, apa namanya, sudah terhuluskan oleh pedang gitu, tapi kemudian berbalik, ya, oh enggak, diludahin, ya, ketika mau menebas leher musuhnya itu, tapi kemudian diludahin, kemudian enggak jadi Imam Ali itu kalau nggak salah gitu. Kenapa enggak jadi? Karena dia khawatir dia membunuh atau menebas leher musuh ini, ya, itu semata-mata karena emosi, karena diludahin tadi, bukan karena Allah gitu. Itu ditinggalin gitu. Sama dengan pertemuan kemarin yang saya sampaikan, bagaimana kita mesti hadirkan Allah. Ini termasuk, ya. Jadi niat kita itu jadi benar manakala hudurul qalbi, ya, menghadirkan hati akan Allah gitu, ya. Minggu kemarin kita bahas bagaimana khalifah atau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan, ketika beliau didatangi oleh seorang perempuan dalam keadaan hamil, ya, mengaku kehamilannya itu adalah buah hubungan gelapnya dia dengan putranya Umar bin Khattab bernama siapa kemarin? Ubaidillah gitu, ya. Nah, iya kan? Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Ubaidillah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar itu yang terkenal banyak riwayat hadis, Ubaidillah bin Umar ini hafiz Quran, ya. Tapi kemudian matinya adalah
dalam proses eksekusi perzinahan gitu ya. Jadi memang sudah nggak ada bukti lagi. Bukti yang kuatnya adalah si perempuan ini ya datang, ya Amirul Mukminin ya, aku ini sedang hamil cucumu gitu. Sodakti am kadzabti, kamu jujur apa kamu bohong? Sodaktu, aku jujur ya. Ini hasil hubungan dengan putramu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab ngambil uang yang banyak, berapa, 30 dinar kalau nggak salah, kemudian pakaian ya, dikasih ke perempuan ini, suruh pulang gitu. Istilahnya Umar bin Khattab juga itu namanya apa? Namanya seperti diat juga, mungkin diat ya, ganti rugi lah kira-kira begitu, untuk ganti rugi. Tapi kemudian tetap walaupun sudah ganti rugi kepada si perempuan ini, Umar bin Khattab tetap memproses bagaimana kelakuan putranya ini ya. Ketika putranya mau diinterogasi, Umar bin Khattab dalam riwayat itu katanya dia berputar-putar. Ini Ubaidillah bin Umar ini, dia muter-muter Umar bin Khattab. Kenapa muter? Lagi nahan emosi gitu. Jadi jangan sampai dia kemudian, jangankan main fisik, kemudian bertanya saja, dia jangan sampai terbawa oleh emosi ya, bawaan daripada iblis begitu. Sampai dia tenang gitu, sudah baru ditanya gitu. Apa betul kau wahai putraku ya telah berhubungan badan dengan seorang wanita? Awalnya dia nggak ngaku ya, karena mohon maaf ini ceritanya kurang lengkap. Di awal tadi itu Ubaidillah bin Umar itu pernah jalan keluar rumah, sekilas aja dia seperti lupa kepada Allah gitu. Dia seorang hafiz Quran, tapi keluar rumah seperti lupa akan Allah. Ketika dia lupa, disitulah kemudian dia di tembok Badar ya, di tembok Badar, di sebuah wilayah namanya tembok Badar, dia dikuasai oleh seorang perempuan tadi gitu ya, dengan ditawari minuman gitu. Akhirnya ya betul, dalam keadaan mabok, Ubaidillah bin Umar ini kemudian dia menggauli si perempuan tadi gitu. Jadi sekali lagi, betul dia melakukan, tapi tadi karena dalam keadaan mabok gitu. Pelajarannya adalah apa? Hudurullah fil qalbi, menghadirkan Allah dalam hati. Jadi ketika dia keluar rumah, dia seperti ngeblank, lupa Allah, akhirnya kemudian tersesatkan gitu ya. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa kita keluar rumah mau kemana aja minimal bismillah gitu ya. Bismillah itu kita akan dikawal oleh malaikat ya, dikawal oleh malaikat, disempurnakan tawakaltu alallah, ditambah lagi oleh malaikat lagi gitu ya. Jadi dikawal dua malaikat, bismillah tawakaltu alallah. Bismillah saja satu malaikat ya, yang akan menuntun kita mana arah tujuan kita yang betul. Kalau kita sambungin dengan tawakkaltu alallah, ditambah lagi pengawalan kita oleh malaikat yang akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi itu manfaatnya kita bismillah tawakkaltu alallah ya, keluar rumah itu gitu. Adanya apa? Hudurullah fil qalbi, menghadirkan Allah dalam hati kita itu. Nah itu contoh bagaimana seorang hafiz Quran Ubaidillah bin Umar itu dia keluar seperti lupa Allah, kemudian terlena dan akhirnya tertipu ya oleh seorang perempuan, dikasih minuman, kemudian dia menggaulinya gitu. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah tadi ya, Umar bin Khattab tidak mau dengan emosi dalam menginterogasi putranya tadi gitu. Akhirnya singkat cerita selesai dialog antara Umar bin Khattab dengan putranya, dan Umar bin Khattab minta kepada putranya, engkau harus ngaku di hadapan para sahabat ya, harus ngaku di hadapan kaum muslimin. Akhirnya karena dia sudah mengaku, kemudian dia dijalani eksekusi ya, dirajam ya sampai kemudian meninggal dunia. Nah ketika sudah meninggal dunia ya, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas ini bercerita kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia dalam sebuah mimpinya ya itu melihat berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pesan kepada Abdullah bin Abbas,
kabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Ubaidillah bin Umar sedang bersamaku gitu ya. Artinya apa? Walaupun dia meninggal dunianya dirajam karena eksekusi perzinahan, tapi karena memang dia melakukannya tanpa sadar ya, dikelabui dengan minuman keras ya, bukan karena niatan betul-betul untuk berzina ya. Ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan amalan dan pahala yang lainnya lah ya, dan juga karena rahmat Allah, akhirnya kemudian dalam mimpi itu Abdullah bin Abbas bercerita, aku berjumpa dengan Rasulullah dan beliau berpesan untuk menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya putranya sudah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, jadi hadis 59 tadi sama dengan 58 ya, tentang keutamaan jihad, tetapi lebih kepada niat. Maka kemudian kita harus perhatikan niat. Jangan sampai jihadnya seseorang itu karena hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Apa itu tuntunannya? Ya, adalah kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, adalah li'a'la li kalimatillah. Itu ungkapan yang sering, yang populer. Jadi Bapak Ibu, kita ngaji apa tujuannya? Li'a'la li kalimatillah, untuk meninggikan ya daripada kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penutup silakan nomor 60. An Abdullah bin Umar bin Amr ibn Amr. An Abdullah bin Amr ibn al-Asim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fataghnama wa taslama illa kanu faqad ta'ajjalu sulusai ujurihim wa ma min ghaziyatin aw sariyatin takhfiku wa tusabu illa tamma lahum ujurahum. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang maju berperang kemudian ia mendapatkan barang rampasan dan selamat, maka berarti ia telah mendapatkan 2/3 dari pahalanya. Dan barang siapa yang maju berperang kemudian tergeser dan terbunuh, maka sempurnalah pahalanya. Riwayat Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr ya. Jadi ada tiga Abdullah, sahabat junior Nabi. Artinya bapak-bapak mereka ini adalah sahabat yang seletingan dengan Rasul ya. Ada sahabat senior, ini putra-putranya, berarti sahabat juniornya. Ada tiga pemuda hebat, cerdas. Ada Abdullah bin Umar yang pertama tadi itu ya, sudah kita ceritakan, bukan Ubaidillah ya. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, juga terkenal dengan kealimannya, kecerdasannya dalam tafsir dan hadis. Kemudian ada Abdullah bin Amr ya, ini seorang pemuda yang ahli ibadah ya, Abdullah bin Amr ibn al-As gitu. Ini dulu pernah kita bahas, tiga Abdullah, sahabat junior Nabi. Dan beliau bercerita bagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan statement pernyataan ya tentang pahala-pahala daripada orang yang terjun di medan perang, medan tempur gitu kan. Jadi kalau dia mendapatkan harta rampasan, dia terima, pahalanya sudah berkurang gitu kan. Nah, inilah gambaran-gambaran ya. Jadi termasuk juga kita ya. Kita tidak ada perang secara fisik, tapi kita juga ada jihad ya yang lainnya. Nah, jihad yang lainnya kalau kita tidak mengharapkan balasan-balasan dunia, maka insya Allah balasan full ya nanti kita peroleh ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, insya Allah ya mohon doanya ya, mohon doa agar saya pribadi dan guru-guru kita yang mengisi ya, membimbing, membina di majelis-majelis di Masjid Nurun ala Nurin ini adalah guru-guru yang senantiasa istiqomah ya, yang semata-mata konotasinya adalah
falyabudu rabb hadzal bait, semata-mata karena mengabdi, menyembah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain gitu ya. Artinya apa? Artinya kami ini berharap pahala yang full nanti di sana gitu ya. Kalaupun kemudian kita dapat di dunia, ini seperti yang kita pahami dari rujukan-rujukan yang ada, ini namanya bonus gitu. Namanya bonus. Jadi Bapak Ibu, setiap hamba Allah belum dibalas ya di dunia. Balasannya nanti semua pada hari kiamat. Apa ayatnya? Wa innama tuwaffawna kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu dia dasarnya. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan hanya saja setiap orang memperoleh balasannya nanti pada hari kiamat. Jadi balasan pengabdian kita kepada Allah, balasan amalia kita, balasan ibadah kita itu nanti ditahan sama Allah nanti. Adapun di dunia ini adalah bagian daripada kerahiman Allah, kemahamurahan, kemaha kasihnya Allah kepada kita, sifatnya bonus gitu. Apa tuh bonusnya? Ya, ada yang berupa materi, ada yang berupa imateri. Ya, berupa materi jelas, imateri adalah berupa kesejukan, kedamaian, ketenangan. Ah, itu dia. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa amalia kita semuanya kan pondasinya adalah zikrullah. Kita ngaji zikir. Kita mudzakarah zikir, kita muhasabah zikir, ya, kita silaturahim zikir. Semua tujuan dan awal keberangkatan kita beribadah itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah gitu. Nah, zikir kepada Allah kita berharap mendatangkan ketenangan. Nah, ketenangan itu di dunia ini yang kita dapat gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, jangan sampai kita salah sangka kepada Allah gitu ya. Misalkan apa? Sholat duha. Ini bahaya ini. Ini kalau nggak ngaji bahaya. Dia cuman tahu sepintas-sepintas, itu pun dari Mbah Google atau Om YouTube misalkan. Ya kan? Mau rezekinya berlimpah, sholat duha. Dia sholat duha jungkir balik. Masih aja begitu-gitu gitu kan? Nah, ini bahaya. Jangan sampai ya. Bahwa sholat duha yang kita kerjakan, misalkan materi belum nyampe juga ke kita, tapi yang ada adalah ketenangan, itulah ya balasan atau bonus yang lebih berharga gitu daripada sekedar materi, tapi kemudian dikejar-kejar misalkan ya, naudzubillah min dzalik. Jadi saya pribadi mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita semua untuk lebih memahami lagi ya tujuan pengabdian kita kepada Allah ya adalah semata-mata ingin mendapatkan balasan yang full nanti pada hari kiamat ya. Adapun di dunia kita memperoleh dan kita juga berharap sifatnya adalah bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan bonus yang terpenting bahwa kita ini butuh materi, iya. Tetapi lebih daripada itu adalah immateri berupa ketenangan. Sebagaimana pernyataan Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu mendatangkan ketenangan hati. Nah, kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, kita menyongsong datangnya hari raya Idul Kurban, Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah haji. Ketahuilah bahwa tujuan utama dari ibadah haji itu ya dalam rangkaian ayat tentang haji tidak lain adalah zikrullah, zikir kepada Allah ya. Itu dalam rangkaian ayat tentang haji ada 8 ayat di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah. Ada 8 ayat itu bicara tentang haji. Ternyata hanya ada 1 perintah untuk menyempurnakan haji. Sisanya ada 4 perintah, tapi 4 perintah itu perintah apa? Perintah berzikir kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya ya kita banyak beramal, kita banyak beraksi, kita banyak bergerak gitu kan, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana orang berhaji, mobilitasnya tinggi, tetapi ketahuilah bahwa penyempurnaan haji perintahnya cuma sekali, dan sisanya ada 4, itu justru lebih banyak lagi adalah perintah untuk berzikir kepada Allah. Jadi ibu-ibu ngapain? Silaturahim, arisan, PKK, posyandu, senam, ini itu semuanya, iya kan? Kan banyak tuh amalan-amalan kita.
Semuanya satu, jangan lupa zikrullah, mata-mata karena ingat kepada Allah gitu. Ya. Mudah-mudahan ya kita ingat kepada Allah, Allah pun pasti ingat kepada kita. Kita melangkah, Allah lari kepada kita. Kita menghadap, Allah pun menghadap kepada kita. Gitu kan? Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Pas sampai nomor 60, insyaallah satu kali pertemuan tentang jihad sudah bisa kita selesaikan. Masih ada 8 nomor lagi.